Seperti Roh Kudus katakan, yang membuat saya kuat adalah jemaat. Jemaat yang setia, yang mau ngikut kemana saja. Iya. Saya pindah ke kanan, mereka ikut kanan. Dan juga dukungan dari keluarga. Istri terutama. Iya. Karena kalau istri itu tidak mendukung, suami atau kita sebagai gembala yang sudah mengalami banyak pukulan kanan kiri ditambah pukulan dari belakang, nyungseplah kita. Doa itu sesungguhnya menyatukan. Doktrin kadang-kadang memecah belah. Selamat siang God Lovers, apa kabar Anda semua? Pada kesempatan kali ini, saya Pendeta Martin Hareva akan menemani Anda dalam Diaspora TV Talk Show yang hadir menjumpai God Lovers setiap hari Sabtu pada pukul 1 atau 13 waktu Indonesia bagian Barat. Siang ini di studio kami telah hadir seorang hamba Tuhan yang memiliki kesaksian hidup luar biasa di dalam mengiring Tuhan. Beliau ini dulunya dari kalangan non-Kristen dan bagaimana proses dirinya mengenal Kristus dan kemudian mengubah hidupnya sehingga menjadi hamba Tuhan. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman. Shalom Pak Mulyadi. Salam Pak Martin dan saudara-saudara semua God's Lover Diaspora TV. Terima kasih sudah datang di studio Diaspora TV ini Pak Mul. Yang saya tahu terakhir Pak Mul ini adalah sebagai Ketua Umum dari Sinode Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, GSPDI. Betul ya Pak ya? Betul, betul. Dan saat ini Bapak menggembalakan jemaat Tuhan di Jemaat Philadelphia yang menempati Gedung Beleza di Permata Hijau, Jakarta Selatan. Betul. Sebelum kita mendengarkan cerita seru dari Pak Mul seputar pertobatannya dan pelayanannya kepada Tuhan, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita kalau siang hari ini kami boleh berjumpa dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman. Tuhan, pimpin pembicaraan kami dari awal hingga akhirnya. Roh Kudus menuntun kami sehingga setiap pembicaraan sungguh menjadi berkat bagi semua kami yang mendengarkan dan juga sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, selama berlangsungnya talk show ini, Anda bisa memberikan komentar di ruang komentar yang ada, atau Anda juga bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor yang tertera di layar kaca God Lovers. Bagi yang baru hadir di channel kami, selamat datang. Silahkan Bapak, Ibu, dan Saudara menikmati berbagai konten yang telah kami sediakan di channel Diaspora TV. Pastikan Anda memberikan like di setiap video dan subscribe channel Diaspora TV. Kami ingatkan juga jangan lupa untuk menekan bel notifikasi. Karena dengan begitu Bapak, Ibu, dan Saudara menjadi orang yang pertama yang akan diingatkan oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Nah, Pak Mulyadi, Bapak ini lahirnya di Bandung tanggal 13 Februari 1952. Berarti genap 70 tahun ya? Puji Tuhan. Sudah opah. Iya, ini usia emas ya. Nah, Pak Mulyadi bisa nggak cerita bagaimana Bapak melewati masa kecil Bapak? Puji Tuhan, terima kasih Pak Martin. Ya, saya lahir di keluarga petani. Orang tua saya petani. Ya, masa kecil saya hanya lahir di kota Bandung, tapi masa kecil saya di Garut, kemudian pindah ke Sumedang. Di masa remaja kami di Sumedang. Nah, orang tua saya petani di Garut dan pertaniannya itu di gunung-gunung di sana.
Sejak tahun 50-an terjadi DI-TII, sehingga ayah saya tidak lagi bisa bertani karena sibuk juga ikut dengan pagar betis pada waktu itu dengan Siliwangi untuk membela tanah air. Nah, orang tua saya bukan orang Kristen, kan lebih kuat di tradisi Tionghoa. Walaupun dalam keluarga, karena nenek saya orang Sunda asli, jadi banyak juga yang beragama Muslim dalam keluarga besar. Jadi karena keadaan yang sangat krusial pada waktu itu di Garut, orang tua saya memutuskan untuk pindah ke Sumedang. Itu alasannya pindah Sumedang ya? Ya, dia mulai usaha baru di Sumedang ya pada zaman itu. Walaupun almarhum ayah saya tidak pernah berhasil dalam usahanya di Sumedang. Nah, saya sekolah di sekolah negeri, belajar agama Islam. Jadi karena tidak ada agama lain kan di sana. Jadi saya memperdalam juga di pesantren pada waktu kecil. Jadi sempat masuk pesantren ya Pak Mul ya? Iya, artinya karena diwajibkan oleh sekolah kan. Karena kasih karunia Tuhan sajalah Tuhan memanggil kami sekeluarga. Ya, karena Tuhan kirim penginjil ke daerah kami, ke Sumedang. Karena kami tinggal bukan di kotanya, tapi di pinggiran kota. Daerah namanya Panyingkiran. Karena daerah kota-kota di Sumedang itu sangat dekat dengan sejarah peperangan Majapahit dengan Pajajaran. Jadi Panyingkiran tempat menyingkir, tempat berlindung dan sebagainya. Itu nama-nama kota, desa-desa di sana. Nah, Tuhan kirim penginjil ke sana, penginjil dari Pantai Kosta. Dan mendirikan gereja di sebelah rumah saya. Sewa rumah di sana dan didirikan gereja di sana. Ya. Sejauh mata memandang dari rumah kami itu adalah sawah. Karena di pinggir kota sawah. Jadi tetangga dan tetangga tahun 60-an itu agak jauh. Jadi inilah tetangga paling dekat, gereja. Nah dari situlah sesungguhnya Tuhan membawa saya sebagai anak yang paling besar dari 6 bersaudara untuk mengenal Tuhan Yesus lah. Jadi ayah saya dan ibu saya kemudian belakangan baru percaya Tuhan Yesus. Nah, di samping Sumedang itu dikenal sebagai kota yang tahunya enak, ya tahu Sumedang. Ada nggak kenangan yang masih diingat, kenangan masa kecil di Sumedang? Saya besar di kota itu sesungguhnya, di kota Sumedang. Jadi kenangan yang paling berkesan di sana adalah pada waktu saya sebagai remaja itu bisa mengenal hamba Tuhan Pantai Kosta yang datang ke kota kami, kota sepi itu. Nah, pendeta Pantai Kosta zaman itu modalnya itu cuma 2, Alkitab dan gitar. Jadi dia bawa Alkitab, main gitar ke anak-anak remaja, anak-anak muda kumpul dan mulailah dia cerita tentang jalan kebenaran dan hidup. Nah, gitar tahun 60-an itu adalah benda yang sangat luxury, apalagi di kampung. Ya kan? Jadi saya tertarik untuk datang ke gereja bukan mau percaya Tuhan Yesus, mau belajar gitar dan mau pinjam gitar. Karena pendeta kami, gembala kami yang pertama ini tiap hari Senin pulang ke Bandung. Dia tinggal di Bandung. Nanti hari Jumat atau Sabtu balik lagi ke Sumedang. Ya, jadi saya punya waktu beberapa hari untuk pinjam gitarnya. Main gitar itu. Dari situlah saya mulai mengenal Tuhan Yesus sesungguhnya. Karena pendeta saya itu hanya bisa 6 chord. Ya, sampai sekarang juga saya hanya bisa 6 chord. Kuncinya cuma 6 ya? Kuncinya hanya 6. Tapi seluruh lagu-lagu Pantai Kosta lama cukup dengan 6 chord itu. Cukup dengan 6. Ya kan? Lagu-lagu sekarang yang banyak minor, mayor. Ya kan? Naik ke atas, turun ke bawah. Kan dulu kan lempeng-lempeng aja. Iya. Oh, itu awal perjumpaan Pak Mulyadi dengan Kristus. Nah, seperti apa orang tua mendidik Pak Mulyadi? Kan tadi Pak Mulyadi bilang di sekolah Bapak harus ke pesantren. Nah, orang tua itu menetapkan doktrin yang kuat nggak
tradisi Tionghoa dari ibu terutama ya juga dari ayah juga sebagian itu salah satu yang diikuti oleh keluarga. Ya kan kayak Imlekan, Cengbengan dan sebagainya. Ya. Ya, tetapi tidak terlampau ditekankan untuk doktrin kepercayaan. Jadi keluarga kami lebih loose dalam kepercayaan kecuali ke tradisi-tradisi. Oh. Bahkan hubungan saya dengan ayah saya itu agak jauh. Karena ayah saya petani. Zaman dulu kalau bertani itu bisa berbulan-bulan di daerah pertanian baru pulang. Kalau masa tanam dia akan pergi ke sana, dia akan tinggal di gubuk-gubuk di ladang pertanian. Nanti setelah masa tanam selesai dia kembali, dia nanti masa tertentu dia pergi lagi. Kalau masa panen apalagi dia harus tinggal di sana, menjaga terhadap binatang yang mencuri dan sebagainya. Jadi berbulan-bulan kita nggak ketemu dengan bapak, ya kan? Apalagi setelah pindah ke Sumedang, ayah saya nggak berhasil dengan usaha di Sumedang, dan kemudian keadaan udah mulai membaik di Garut, dia kembali lagi ke Garut, itu cukup lama. Nah, pada waktu penginjil itu yang kemudian menjadi gembala saya, mulai menerangkan tentang Bapa di surga, saya tanya bagaimana hubungan kita dengan Bapa di surga. Ya seperti hubungan kamu dengan bapak kamu. Nah hubungan saya dengan bapak saya kan tidak terlampau baik, renggang gitu kan. Nah barulah kemudian hamba Tuhan itu menjelaskan tentang kasih Bapa, tentang kasih Tuhan Yesus kepada kita. Ya saya belajar banyak karena saya sangat senang tentang hal-hal yang bersifat di kampung kan bersifat mistis. Nah kampung saya itu termasuk kampung yang percaya atau daerah itu banyak mistis, ya kan, daerah-daerah itu. Kuasa gelap, okultisme ya? Ya, karena itu juga bekas daerah kerajaan. Ada tempat-tempat pemujaan yang pada waktu remaja kami juga sering ke sana untuk melihat ya daerah-daerah yang dianggap daerah-daerah yang tempat ziarah yang suci itu. Yang mendatangkan berkah. Yang dianggap keramat lah ya. Dianggap keramat, betul. Nah, gembala saya itu mengajar saya bahwa di dalam kekristenan itu tidak perlu kita melakukan apa-apa. Karena kita belajar dalam beberapa kepercayaan, itu ada hal-hal yang kita harus lakukan. Kita harus puasa, kita harus ada baca-bacaannya begini begitu. Semedi dan sebagainya. Dan gembala saya bilang tidak perlu, kamu hanya cukup percaya sama Tuhan Yesus. Saya bilang apa mesti bilang haleluya 24 kali atau 40 kali? Enggak perlu. Bagaimana bacaannya mesti doa Bapa kami terus berapa kali? Enggak perlu. Kamu ngobrol aja sama Tuhan, bilang aja Papa di surga atau Papi di surga, karena saya panggil orang tua saya Papi di surga, boleh silahkan aja kamu ngobrol. Yang penting kamu percaya bahwa kamu orang berdosa, Tuhan Yesus sudah selamatkan kamu. Dia yang menebus salah dan dosa kamu. Nah, saya bilang, cuman itu kok gampang sekali. Iya, gampang sekali ikut Tuhan. Siapa yang percaya kepadanya, kata firman Tuhan, tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Saya bilang nanti kalau saya mati saya harus lewat jembatan yang tipisnya seperti rambut dibelah 7, enggak perlu karena salib udah jadi jembatannya. Kamu tinggal lewat salib aja yang besar, ya kan? Karena kamu sudah jadi anak-anak Tuhan. Nanti saya nggak akan reinkarnasi kembali kalau saya meninggal. Enggak, kamu akan langsung masuk nirwana. Masuk surga maksudnya. Surga. Jadi sejak saat itu saya mau belajar dan menerima apa yang diajarkan oleh gembala saya. Ya, kemudian waktu gembala saya itu pindah ke daerah lain, dikirim hamba Tuhan yang masih fresh keluaran beji. Fresh keluaran beji. Nah itu teman diskusi saya, karena saya selalu bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Sampai akhirnya gembala saya yang dari beji ini bilang, ini buku-buku pelajaran saya nih, ini kelas 1, kelas 2 kamu pelajari aja.
Ya kan, nanti kalau ada yang nggak ngerti baru tanya ke saya. Iya, iya. Jadi iya, selama hampir 1 tahun, 2 tahun selama dia itu, saya belajar semua buku-buku catatannya dia, gitu kan. Pengajaran Jadi kecil, pengajaran sudah punya besar. basic yang kuat dong ya Pak Mulyadi ya. Ya, tapi saya belum terima Tuhan Yesus Oh gitu. sampai saya berusia 16 tahun, 68, tahun 68. Pada waktu itu terjadi G30S. Ya kan, ayah saya dari gunung di Garut juga harus kembali lagi karena gunung itu penuh dengan PKI. Kembali lagi, ladang pertaniannya tidak menghasilkan. Ayah saya sangat shock, mulai sakit-sakitan dalam menghadapi masalah itu. Tahun-tahun sejak G30 itu adalah tahun-tahun yang berat. Iya. Ya, hamba Tuhan yang jadi gembala di sana juga mengalami keadaan yang sulit. Nah, salah satu yang saya ingat yang terkesan waktu saya kecil adalah kata-kata ibu saya. Kata-kata ibu saya bilang begini, kita semua lagi susah, kita kadang-kadang tidak tahu mesti makan apa besok. Ibu saya bilang, coba lihat ada lagi nggak barang yang bisa dijual supaya kita bisa makan beberapa hari ke depan. Kadang-kadang ada ban bekas apa dan sebagainya yang bisa jadi uang. Nah, ibu saya juga bikin kue dan adik-adik saya yang jual ke sana ke sini. Itu masa sulit. Tapi ibu saya bilang begini, gua heran sama pendeta sebelah, sama si boksu sebelah. Ya, dia juga sulit, kadang-kadang dia nggak makan. Kalau kita nggak kirim makanan, katanya udah 2 hari dia nggak ketemu makanan, ya kan? Tapi kenapa dia itu ketawa melulu? Kenapa dia itu sukacita melulu? Saya bilang karena dia punya Tuhan Yesus. Kan karena dia punya Tuhan Yesus, mami nggak punya Tuhan Yesus. Kalau mami punya Tuhan Yesus, ya kita juga akan bersukacita. Amin. Ya. Karena keadaan-keadaan itu, ya ditambah juga hamba Tuhan, gembala saya itu mengajak saya untuk menginjil dan juga membina tahanan-tahanan golongan C dari PKI. Jadi kita ketemu dengan berbagai macam jenis manusia dengan pertobatan dan keluh kesahnya. Saya merasa bagaimana kalau saya meninggal saat ini, belum terima Tuhan Yesus. Jadi tahun 68 saya memutuskan saya menjadi orang Kristen. Itulah saatnya Bapak menerima Tuhan Yesus sebagai Betul. Tuhan dan Juru Selamat. Bicara tentang papi dan mami. Kapan papi mami terima Tuhan Yesus, Pak Mul? Sekitar 4-5 tahun setelah saya bertobat. Setelah saya dibaptis maksudnya. Saya bawa adik-adik saya ke gereja, mereka yang lebih dahulu lebih aktif. Dan ayah dan ibu saya dia masih menunggu karena berbagai alasan, kuburan lah, mesti dipelihara, tradisi mesti dipelihara. Sampai akhirnya tahun 72-73 mereka terima Tuhan Yesus dan mau dibaptis. Dan Puji juga Tuhan. banyak keluarga besar kami terima Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya. Dimulai dari seorang anak muda, Pak Mulyadi Sulaiman menerima Tuhan Yesus, lalu kemudian adik-adik, papi mami, dan keluarga besar diselamatkan. Nah, Pak Mulyadi bicara tentang pendidikan, ya. Pendidikan formal yang Bapak jalani itu pendidikan apa? Lalu apa cita-cita Bapak dari sejak remaja? Waktu saya sekolah di SMA, saya kan kalau dulu kan bagian B, itu sekarang kan paspal gitu. Ya. Cita-cita saya adalah untuk menjadi insinyur, ya kan? Insinyur listrik kayak atau sipil kayak atau perminyakan pokoknya. Dengan kemurahan Tuhan saya termasuk di sekolah dulu SMA itu termasuk murid yang pintar, ya kan, bahkan masuk 5 besar, ranking 5 besar dari seluruh kota Sumedang itu. Bahkan juga termasuk kelompok 20 besar di Jawa Barat. Jadi lumayan. Ya kan, kalau Pak Martin lihat ijazah saya itu masih ada nilai 10 di ijazah. Wow. Luar di biasa. zaman dulu itu ada nilai 10. Nah, saya bercita-cita untuk masuk kalau nggak ITB, UI. Karena zaman itu jaket biru dan jaket kuning itu yang paling ngetop tahun 70-an. Ya. Saya lulus SMA itu tahun 70. Karena orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya, ya kan? Dia hanya
dia hanya punya dana sedikit, saya hanya bisa ikut ujian atau ikut melamar atau mendaftar di ITB. Dan saya begitu yakin bahwa saya akan bisa masuk ITB. Tetapi Tuhan punya cara yang lain untuk memanggil saya untuk menjadi hambanya. Saya tidak berhasil di ITB. Teman-teman saya yang dalam tanda kutip jauh lebih rankingnya di bawah saya, mereka masuk, mereka diterima. Saya nggak diterima. Wah, kecewa sekali ya itu. Saat itu saya kecewa sekali ya. Kadang-kadang bertanya, Tuhan kenapa udah rajin begini-begini, udah pimpin kaum muda, udah apa, tapi kok enggak ya. Sedangkan Tuhan mengajar, percaya Tuhan. Nah, Roh Kudus menolong saya waktu itu yang mengatakan bahwa aku memiliki rancangan-rancangan dalam hidup kamu. Jadi kadang-kadang rancangan Tuhan itu nggak sama dengan rancangan yang kita inginkan. Betul. Ya kan, karena dia tahu yang terbaik yang dia akan siapkan. Jadi saya menyerah dengan kehendak Tuhan dan kemudian saya pindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan, untuk bisa membantu adik-adik dan keluarga yang saat itu sedang mengalami kesulitan, untuk minimum adik-adik bisa sekolah gitu kan. Jadi saya berangkat ke kota Jakarta ini untuk mencari pekerjaan di tahun 71, hanya berbekal iman, satu koper dengan beberapa baju dan uang 4.000 perak dapat pinjem. Saya diterima atau saya tinggal dengan sepupu saya di kota Jakarta sampai ketemu pekerjaan. Jadi Tuhan bukakan jalan, beberapa bulan kemudian saya mendapat pekerjaan dan saya mulai bekerja di kota Jakarta itu dan juga membantu keluarga sehingga adik-adik saya bisa lulus dalam sekolahnya. Dan itulah awal kami ke Jakarta, hanya melangkah dengan iman mulainya. Iya, jadi dari cita-cita jadi tukang insinyur yang gagal, lalu kemudian Bapak berjuang ke Jakarta mencari pekerjaan. Ya, dengan modal tentunya modal iman tadi dan juga modal ijazah SMA. Pekerjaan apa yang pertama Bapak dapatkan, Pak? Ada pengalaman dengan mencari pekerjaan, Pak. Jadi saya pernah berjalan dari satu kantor ke kantor lain dengan membawa ijazah, dengan membawa ini untuk melamar pekerjaan. Di satu kantor saya datang, ada resepsionis ibu-ibu di depan. Dia bilang, ada apa Dek? Saya mau melamar pekerjaan ini. Ya buka, maaf saya, hati saya udah bilang Tuhan tolong siapa tahu di kantor ini, itu pabrik, bisa ada lowongan. Dibuka. Nah, zaman dulu kan belum ada lowongan di koran dan sebagainya kan. Tahun 70-an itu masih belum, apalagi di internet. Buka-buka. Oh, lulusan SMA ya? Iya, Bu. Apa di sekolah kamu di Sumedang itu kan, SMA, belajar baca enggak? Saya bilang, kok pertanyaannya ya tentu Bu, saya dapat baca. Apakah kamu nggak bisa baca itu tulisan yang ada di pintu? Ya kan, tulisan di pintu itu tulisan besar, tulisannya itu kata-katanya adalah tidak ada lowongan. Saya dengan malu saya tutup dan saya bilang terima kasih Bu, saya keluar. Sampai Tuhan kasih saya pekerjaan, ya kan, di satu perusahaan periklanan namanya PT Fortune Advertising Company di situ. Jadi saya bekerja di sana tahun 71, diterima di sana sebagai asisten kasir. Nah, itulah awal saya mulai bekerja di kota besar ini. Nah, sebelum kita pindah ke topik lain, pekerjaan apa yang terakhir Bapak lakukan di dunia sekuler? Saya masuk ke perusahaan itu tahun 71 sebagai asisten kasir. Dan saya tidak pernah pindah pekerjaan. Saya bekerja sampai kurang lebih 45 tahun. Luar biasa. Jadi saya keluar dari perusahaan itu sebagai pemegang saham.
Jadi Tuhan membawa saya dari paling bawah sampai ke paling atas. Luar Jadi biasa. satu proses, ya. Jadi saya masuk sebagai pegawai, Iya, asisten kasir, asisten kasir. keluar 45 tahun kemudian pensiun sebagai owner. Sebagai owner, luar biasa ya. Tuhan mempercayakan Jadi begitu itu rupa. saya yang nggak bisa mengerti. Sekarang kalau saya lihat ke belakang, wow, ajaib sekali. Iya, Ya, iya. pertolongan Tuhan. Karena prinsip hidup saya yang saya terapkan bahwa carilah lebih dahulu kerajaan Allah, Matius 6:33, maka sekalian Tuhan akan siap. Iya, iya. Jadi Pak Martin, kalau saya lihat ke belakang, saya itu rada heran tentang penyertaan Tuhan. Sekarang saya udah pensiun di banyak jabatan, Iya. saya nggak ngerti bagaimana Tuhan bisa memampukan saya melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Coba bayangkan, bertahun-tahun, lebih dari 15-20 tahun, saya bekerja di perusahaan sebagai direksi. Akhirnya kan sebagai direksi, ya kan, selama 45 tahun. Di waktu yang bersamaan, saya pernah menjadi ketua umum sinode selama kurang lebih juga yang ketua umumnya selama 12 tahun, tapi di majelis pusatnya hampir 25 tahun juga. Saya menjadi pengurus pusat PGPI juga kurang lebih 25 tahun. Dan bukan itu mengurus gereja Pentakosta di seluruh Indonesia kan, ya. Sebagai bendahara umum 2-3 periode, sebagai wakil ketua 1 periode, ya kan, di PGPI sebagai ketua pengurus daerah DKI 1 periode, ya kan. Nah, di saat yang bersamaan juga, ya kan, saya juga aktif di jaringan doa nasional. Selama kurang lebih juga hampir 10 tahun terakhir ini. Jadi ini bersamaan semua. Di samping itu juga saya memimpin atau mengembalakan gereja lokal. Betul. Ya kan, yang dengan berbagai macam masalahnya, ya kan, dengan gonjang-ganjingnya juga pada waktu bersamaan. Bersamaan itu juga saya juga aktif di lingkungan sebagai bendahara RT. Sekian lama juga juga ada kegiatannya dan sebagai kepala keluarga dan juga sebagai istilah kami itu kepala suku karena saya anak paling besar di dalam keluarga, jadi adik-adik dan keluarga besar itu sekarang. Jadi kalau saya lihat ke belakang kok bisa ya, kadang-kadang seseorang itu hanya bisa melakukan 1 atau 2 jabatan saya bisa 7 jabatan. Kemurahan Tuhan yang luar biasa, Pak. Iya. Hikmat yang Tuhan berikan Amin. begitu luar biasa menyertai kehidupan Pak Mulyadi. Sekarang bicara tentang keluarga. Tahun berapa Pak Mulyadi memutuskan untuk berkeluarga? Sesungguhnya dari awal, dari tahun setelah saya udah bisa bekerja gitu, udah mulai terpikir untuk berkeluarga. Karena saya bekerja dari umur 19 tahun. Di usia 26-27 tahun itu udah terpikir. Oh, 26-27. Nah, ngomong-ngomong di foto ini, di layar, ini waktu masa pacaran atau sudah menikah nih Pak? Ini kelihatannya mungkin pada waktu pacaran atau udah menikah, awal-awal menikah. Nah, ini ya. Oh, nah bisa cerita nggak Pak proses bertemunya dengan Bu Amelia Inawati atau Ibu Meli? Sesungguhnya pertemuannya di gereja. Pertemuannya di gereja. Di Sumedang? Di Subang. Oh, di Subang. Ya kan, jadi waktu itu gereja Subang itu terjadi ada perpindahan. Ada 1 keluarga besar yang pindah dari gereja lama mereka dan kemudian masuk ke sinode kami. Jadi gembala yang dikirim untuk menjadi gembala di Subang itu gembala dari Sumedang. Jadi waktu itu saya udah di Jakarta. Jadi saya ikut mendampingi dia ke Subang gitu kan. Nah, itulah awal sesungguhnya ketemu dengan Ibu Meli yang dari Subang. Ya kan, kami bedanya agak jauh, 7 tahun. Jadi waktu itu dia masih SMA.
Ya. Nah kemudian setelah lulus SMA, Meli pindah ke Jakarta, satu gereja dengan kami. Ikut di GSPDI di Cilosari sana. Ya. Ya dari situlah makin lama hubungan kami makin dekat gitu. Oh, jadi perjumpaan pertama di Subang, lalu kemudian mulai dekatnya di Jakarta di GSPDI Cilosari, ya. Nah, Pak, dari pernikahan itu Tuhan mengaruniakan berapa orang anak, Pak? Ya puji Tuhan, Tuhan memberikan kami 4 orang anak. Yang paling besar laki-laki, yang kedua laki-laki, yang ketiga laki-laki. Puji Tuhan, yang keempat laki-laki juga. Wow, jagoan semua. Haleluya. Jadi Bu Meli paling cantik di rumah. Iya, yang paling besar sudah menikah Ya. dengan keluarga Simanjuntak. Dan kami baru punya 1 cucu. Puji Tuhan. Namanya juga keren, Ezekiel Haniel Hasudungan. Wah, Nathanael. panggilannya Eze. Panggilannya Eze. Iya. Pak Mulyadi, apa saja yang Bapak pegang sebagai nilai-nilai di dalam keluarga bersama dengan istri, sehingga bisa sukses membesarkan anak-anak? Anak-anak rata-rata lulusan kuliah dari Jepang ya? Yang besar dia lulus dari Belanda. Yang pertama, yang sudah nikah? Ya, dan ketemu jodohnya juga di sana. Yang kedua dan ketiga dari Jepang. Oke. Yang terakhir dari UPH sini. UPH di Indonesia. Kami mendidik anak-anak tidak berdasarkan prestasi. Kita tidak menuntut mereka untuk menjadi ranking 1, 2, 3 di sekolahnya. Saya selalu katakan ke mereka bahwa mereka panggil saya Dedi. Dedi cukup bangga kalau kamu bisa berhasil di atas rata-rata. Jadi kalau rata-rata kelas kamu 7,2, kamu 7,3. Dedi udah cukup. Kamu nggak perlu udah cukup, ranking yang 1, penting yang 9 gitu kan. Iya. Nah, tapi dari kecil saya tekankan mereka untuk setia dalam ibadah. Jadi saya tidak marah kalau mereka ulangannya dapat hasil yang jelek 5 atau 4. Ya, saya hanya bilang kamu harus terus belajar lagi supaya ulangan berikutnya bisa baik. Sehingga nanti kalau kamu rapot kamu bisa di atas rata-rata kelas. Tapi saya akan marah kalau mereka tidak beribadah. Jadi di keluarga kami ibadah merupakan sesuatu yang compulsory, yang wajib. Dan puji Tuhan sampai sekarang anak-anak saya, mereka sangat menghargai dan aktif dalam ibadah. Puji Tuhan. Dan saya percaya itu yang menyebabkan mereka selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Pada waktu saya mencekolahkan anak saya ke Belanda, karena waktu itu zaman reformasi, sehingga sekolah di Jakarta ini tiap hari demo tahun 99, tahun 2000 itu. Jadi satu-satunya negara yang masih ada beasiswa dan apa waktu itu Belanda. Makanya kenapa saya kirim ke Belanda. Kalau 2 anak saya yang ke Jepang, karena mereka dari kecil terobsesi dengan Jepang. Dan Tuhan bukakan jalan, mereka bisa sekolah dan kemudian bekerja di sana. Nah banyak teman-teman saya katakan, bagaimana kamu berani sekolahkan anak-anak ke negara-negara yang sangat rendah moralnya. Di Belanda kan ektasi apa bebas. Betul. Di Jepang juga segala sesuatu bebas. Ya, saya juga nggak mengerti. Saya juga nggak menjawab, oh iya ya. Saya baru tahu kalau kamu ngomong begitu. Iya kan? Ya kan di Belanda ini ada kafe ekstasi, ada segala macam, gay segala macam sangat bebas. Ganja bebas. Ganja bebas. Di Jepang juga begitu. Ya kan? Nah, saya hanya tekankan ke anak-anak waktu mereka pergi, kamu jangan tinggalkan ibadah. Jadi waktu anak saya ke Belanda, yang pertama kali saya cari adalah gereja Indonesia. Kamu harus digembalakan di sana. Waktu ke Jepang juga begitu. Jadi saya kenal dengan pendeta-pendeta mereka yang ada di Belanda dan di Jepang. Jadi mereka setia di sana, digembalakan di sana. Dan puji Tuhan sampai sekarang, puji Tuhan, Tuhan lindungi mereka. Amin. Jadi nilai-nilai yang ditanam oleh Pak Mulyadi dan Ibu kepada anak-anak adalah mencintai Tuhan dan takut akan Tuhan. Iya, dan itu hanya bisa dibentuk dalam ibadah. Iya.
puji Tuhan. Nah, Pak Mulyadi, ini bicara tentang pelayanan. Nah, sebelum Bapak memimpin sinode GSPDI, Bapak memulai pelayanan sebagai apa dan di mana? Saya memulai pelayanan secara tidak langsung. Satu kali saya diajak oleh teman saya dari Bandung untuk ikut ke pelayanan gereja mereka di Majapahit. Dulu di Majapahit itu ada gedung tua namanya Gedung Agraria. Kalau masih ingat tahun-tahun 70-an, 80-an. Ini di Jakarta? Di Jakarta. Jalan Majapahit itu dulu ada Gedung Agraria yang gedung zaman Belanda. Dan di situ ada kompleks agraria juga. Jadi orang agraria dan ada sekelompok anak-anak muda sekitar 20-30 orang setiap hari Kamis itu berkumpul. Dan saya satu kali diajak oleh teman saya yang dari gereja lain itu dan teman dari Bandung untuk ikut dalam persekutuan anak muda itu. Nah, saya ikut dan cocok karena saya juga kan pendatang di Jakarta tahun-tahun itu di awal-awal 70-an ikut. Nah, 1 tahun 2 tahun kemudian teman saya ini yang menjadi pemimpin ini sekolah ke Kanada. Dan dari gereja mereka tidak dikirim pemimpin lain. Pengganti. Yang mentor untuk anak-anak muda itu. Sehingga anak-anak muda ini dalam pertemuan itu nggak ada mentornya. Dan akhirnya mereka bilang, udah Pak, Saudara Mulyadi aja yang jadi mentor kami, yang memimpin. Nah, saya bilang, ya saya orang baru ya, tapi mereka menerima. Nah, mulai dari saat itu saya memimpin mereka, saya minta dari sinode kami untuk menjadi payungnya. Nah, perlahan-lahan dari kumpulan kaum muda itu kita ajak anak-anaknya, adik-adiknya untuk bikin sekolah minggu. Ternyata orang tuanya juga mau, sehingga akhirnya terbentuklah gereja di sana. Itu cikal bakalnya dari persekutuan muda-mudi. Dari mulai persekutuan itu dan mulailah gereja itu dari tahun 74 sampai tahun 82 udah jadi gereja, udah ada ibadah umum, sekolah minggu, kaum muda, sampai satu kali pemerintah merencanakan gedung itu akan dibongkar, sehingga mereka yang tinggal di situ berdiaspora lah. Ya kan, ada yang pindah ke Depok, ada yang ke Tangerang, ada yang ke Bandung, ada yang kemana, sehingga akhirnya kita bubarkan itu tahun 82. Nah, saya kembali lagi ke gereja induk kami yang di Cilosari, sampai merintis lagi di tahun 85 di rumah kami di Pulau Kenanga. Itulah lahirnya GSPDI Philadelphia. Itulah lahirnya GSPDI Philadelphia Pulau Kenanga akhirnya. Ya. Tapi cikal bakalnya dari Majapahit, karena sebagian yang keluarga itu ikut ke Pulau Kenanga. Nah, ngomong-ngomong soal gereja di rumah, saya pernah dengar Pak Mulyadi dan jemaat Philadelphia pernah diresolusi, disuruh tutup gereja di rumah Pak Mulyadi ini. Itu gimana peristiwanya, Pak? Ya, itu salah satu pengalaman yang menarik dalam pelayanan. Saya anggap itu suatu kasih karunia Tuhan. Dan juga pembentukan Tuhan untuk kami dan keluarga dan juga jemaat. Tahun 85 kami merintis pelayanan di rumah. Dari ruang tamu dibongkar, sampai ke ruang keluarga dibongkar, sampai ke kamar-kamar dibongkar, sampai ke dapur, carport juga dibongkar. Untuk perluasan ruangan ibadah. Itu. Jadi kurang lebih selama hampir 7-8 tahun itu berkembang. Ya. Hubungan dengan masyarakat sekitarnya sangat baik. Karena Bapak pengurus RT ya? Waktu itu belum. Tapi belum. Ya sangat baik gitu kan dengan masyarakat situ ya, selama 7-8 tahun nggak ada masalah. Nah, sampai satu kali kami memutuskan untuk menjadikan tempat itu menjadi gereja. Jadi mulai membangun pastorinya dan dibentuk mulai seperti gereja. Mulai ada daerah mimbar, daerah apa, ya, dibikin salib. Nah, ditetapkan hari untuk ditabiskan, diundang dari pimpinan-pimpinan pusat, daerah, bahkan juga diundang beberapa tokoh gereja pada waktu itu.
Nah, tanggal 9 Mei tahun 95, Ya. gereja itu diresmikan oleh Sinode menjadi GSPDI lokal di Pulau Kenanga. Ya. Dan saat yang bersamaan saya juga secara resmi dilantik menjadi gembala GSPDI, ya. Tahun Resmi 9 95. Mei 95. Ya. Ya, dan untuk pertama kali majelis-majelis kami juga dilantik sebagai majelis, Ya. ya kan. Pada hari yang sama, sore malam harinya, ribuan orang datang Wow. dan meminta gereja itu ditutup. Jadi begitu salib didirikan, Ya. padahal kita udah 78 tahun kan di sana. Udah 10 tahun malah kalau dari tahun 85. Nggak ada masalah. Ya. Tapi saat itu memang masa bukan dari lingkungan sekitar, tapi dari mana-mana. Dari gitu, luar. Dari luar. Karena daerah itu sangat daerah yang disebut daerah hijau, gitu Iya. kan. Bahkan jemaat banyak dibantu oleh masyarakat di belakang kami untuk keluar lewat pintu belakang. Tahun 95 belum terjadi bakar-bakaran gereja seperti kejadian di Tasikmalaya di mana, ya Iya. kan? Tapi ya batu dan sebagainya, dan 17 mobil di depan rumah kami juga hancur. Dirusak masa. Dirusak massa, ya kan? Nah, massa menuntut untuk ini ditutup. Kalau tidak ditutup, mereka akan masuk, ya. Kami berunding, di situ ada Pak Camat, Lurah, dari Koramil, dari polisi dan lain sebagainya, dan juga tokoh-tokoh ustadz dari pesantren sekitar kami. Ya. Ya. Sampai saya akhirnya membuat surat pernyataan bahwa di tempat ini kami tidak akan ada ibadah atau kegiatan Kristiani lagi. Ya. Ya. Ya, puji Tuhan, sejak saat itu saya jadi terkenal. Jadi terkenal karena kemana-mana surat itu disebarkan kan. Jadi saya cukup terkenal gitu kan di masyarakat. Dan jadi kalau orang tanya gereja di mana, mereka jadi tahu. Ya. Itu awalnya kami mengalami resolusi yang pertama. Ya. Ya kan, dari situ Tuhan bawa, ya itulah titik awalnya juga saya mengerti arti pengembalaan. Karena malam itu kira-kira jam 1 malam setelah masa mulai bubar, karena setelah saya tanda tangan, sebab Pak Lurah bilang kalau Bapak nggak tanda tangan kami nggak bisa jamin gitu. Iya. Ya Koramil bilang. Jadi saya tanda tangan, masa mulai bubar. Nah saya diminta untuk diamankan di Polsek. Jadi malam itu Jadi tahanan dong? Ya, saya duduk di depan tahanan. Oh. itu kerangkeng depan, jadi saya lihat orang yang digebukin gitu kan, yang narkoba, yang nyolong ini, nyolong itu di depan mata. Saya duduk di situ, masih pakai jas juga, ya kan, saya duduk merenung di situ karena saya sendirian kan. Polisi sibuk di mana-mana. Mereka bilang saya mau amankan Bapak sebab takut ada macam-macam gitu. Nanti pagi-pagi Bapak bisa pulang. Jadi saya ngalamin tuh ada di dalam tahanan kantor polisi, kantor polisi. Situ saya tanya Tuhan, apakah Tuhan mau saya mengembalakan, ya kan? Kenapa pas saya dilantik, pas saya ditutup jadi gembala, justru diturun kan? Belum menikmati gereja baru, ya kan? Baru selubung gereja dibuka, saya udah mesti ditutup lagi, nggak tahu kemana. Sedangkan dana udah habis untuk pembangunan itu kan. Kita nggak punya dana untuk sewa dan sebagainya. Itu sesuatu yang mustahil. Jadi saya tanya, apakah salah saya karena saya masih bekerja di sekuler, saya udah jadi gembala. Nah di sinode kami, 2 kali saya tanya ketua umum, almarhum Bapak Pendeta Korompis, ya kan, apakah saya mesti berhenti dari pekerjaan. Nah di sinode kami tidak ada aturannya. Yang penting kamu bisa membagi waktu dan bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya di dua pihak ini. Bahkan kamu akan jadi berkat di daerah sekuler karena kamu kan dikenal sebagai pendeta gitu nantinya gitu kan. Jadi kamu bisa jadi terang dan garam di sana. Itu prinsip dari para senior. Sehingga saya waktu itu bertanya, apa karena saya
nggak full time, Iya. ya kan, karena istilah full time dan full heart itu zaman itu menjadi sesuatu yang seringkali ditanyakan. Nah, Nah, Tuhan menjawab gimana Pak pergumulan itu? di tengah-tengah keheningan jam 3 jam 4 pagi Iya. di polsek itu, Roh Kudus berbicara. Roh Kudus dengan lembut dikatakan bahwa pengembalaan itu adalah domba-domba yang mengikuti kamu, bukan tempat pengembalaannya, bukan rumahnya. Jadi Tapi kamu jiwanya. jangan pertahankan rumahnya, Iya. tapi pertahankan jiwa-jiwa. Ah, Ya tapi rumahnya ini kan tempat kami biasa. Iya. Nanti aku yang akan siapkan. oke. Jadi saya kembali pagi-pagi itu, ya Iya. kan, dan bertanya siapa yang masih mau ikut ibadah ini, karena keadaannya sekarang kan jadi chaos pada waktu Iya. itu, depan masih Betul. mobil hancur. Nah Tuhan kasih cara yang sangat luar biasa. Di dekat rumah kami itu, ya kan, nggak jauh di daerah Permata Hijau itu ada supermarket. Dulu itu namanya Top Supermarket sebelum Oke. jadi Hero sekarang. Iya. Nah di lantai 3 Top Supermarket itu baru disewakan, direnovasi ke GBI Tiberias. Jadi Pak Pariaji almarhum mulai Iya. Merintis pelayanannya ibadah. di sana. Jadi saya menyuruh majelis untuk ketemu Pak Pariaji untuk bisa nggak kita ikut menyewa, menggunakan di waktu-waktu kosongnya mereka. Dan Tuhan buka jalan, Pak Pariaji sangat welcome, dan bahkan dia sendiri yang ngetik, memerintahkan stafnya untuk menyediakan tempat buat kami. Iya. Dan yang luar biasanya ibadahnya waktu itu, ibadahnya GBI Tiberias itu jam 1 dan sore, jadi paginya kosong. Jadi kejadian itu hari Rabu, hari Minggunya kita tetap masih ibadah dengan segala fasilitas Di tempat di yang GBI baru. Tiberias, iya kan? Luar Dan bahkan biasa. lebih gede gitu kan. Iya, iya. Pak Peraji bilang silakan pakai semua, ya kan, kursinya apanya apa silakan pakai semua. Iya, iya. Ya kan, jadi kami di sana bersama-sama Pak Peraji kurang lebih hampir 1 tahun. Sampai satu kali Pak Peraji memanggil saya, dia katakan, "De Mulyadi, kelihatannya Tuhan suruh saya bikin cabang di Permata Hijau itu untuk kamu. Karena biasanya dimanapun GBI Tiberias dibuka dalam 1 tahun itu udah membludak. Karena kan zaman itu pendeta-pendeta yang hebat yang didatangkan tuh, Iya. ya kan. Tapi kenapa di Permata Hijau ini nggak berkembang gitu kan? Jadi kami mau pindah. Iya. Ya, kalau nggak salah waktu itu dia pindah ke Hotel Sahid atau kemana gitu kan. Jadi ini saya tinggalkan buat Bapak. Jadi ya saya sangat berterima kasih sungguhnya sama Pak Pariaji karena dia. Jadi kami mulai di situ dari tahun 95 diteruskan ke sana. Iya. Tahun 98 Iya. itu terjadi kerusuhan besar di Indonesia, Iya. di Jakarta, termasuk di daerah situ. Jadi massa itu mulai masuk dari supermarket yang di bawah, Iya. terus naik ke atas sampai seluruh gereja pun dijarah. Wow. Bangku diangkut satu-satu, alat musik satu-satu. Habis lagi semua. Habis lagi. Ya, habis lagi. Pengerja saya yang orang Timor kalau nggak salah, rebutan keyboard sama nenek-nenek kalah. Kalah. Jadi tenaganya itu begitu kuat gitu kan. Nenek-nenek yang ngambil keyboard gereja. Keyboard, iya. Jadi kami mulai lagi dari awal. Mulai di mana? Di tempat itu lagi? Nah, karena itu rusak berat, nah dari situ kita pindah-pindah. Kita pernah di Hotel Ibis, kita pernah di Pitagiri, kita pernah, ya, pokoknya tempat yang kita Nomaden lah. Ya, selama renovasi itu kurang lebih ya sekitar 6-7 bulan itu kita pindah-pindah. Sampai kira-kira 7 bulan itu bisa direnovasi, kami balik lagi. Kembali lagi. Nah, tapi intimidasi dan telepon gelap dan kadang-kadang juga gangguan gitu. Kita pernah dilempar
petasan besar ke dalam rumah. Kalau kotoran sih udah nggak aneh pada waktu itu, sehingga anak-anak saya yang masih sekolah bilang, "Dedi jangan bilang-bilang pendeta lah, udahlah." Ya kan, udahlah, biasa-biasa aja gitu. Nah, satu kali ancaman itu bilang, kalau tetap Bapak ada ibadah di daerah sini, kami akan bakar. Saya bilang, Di Permata Hijau itu. ini kan gedung orang, mau Iya. dibakar, mana bisa gitu. Saya kasih tahu ownernya, oh, ini ada ancaman begitu. Bapak nggak usah takut, ini kan ada security. Iya. Ya karena ini kan Bapak kan di lantai 4 waktu itu saya udah pindah. Ya kan satu lantai kita ambil, udah ya. Tapi tanggal 2 Januari tahun 2000, gedung itu kebakaran dan dimulai dari gereja. Dari lantai 4. Wow. Padahal itu katanya konslet listrik. Tapi kan itu listrik semua dimatikan karena Nggak ada kegiatan. saya masih mengucap syukur karena kebakaran itu bukan tanggal 1. Pas ada acara. Ya kan, karena ratusan orang ada di atas. Tapi tanggal 2-nya. Jadi habis lagi semua. Nah, kami kembali nomaden Kembali lagi habis gereja. Habis sampai tahun 2002 ketemu tempat di Manggala Wanabakti. Disitulah kami beribadah cukup lama. Di lantai 2 di Manggala Wanabakti, kurang lebih hampir 10 tahun di sana. Nah, menghadapi itu semua, ya berkali-kali Bapak mengalami hambatan di dalam mengembangkan gereja. Apa yang membuat Bapak untuk tetap kuat dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan? Seperti Roh Kudus katakan, yang membuat saya kuat adalah jemaat. Jemaat yang setia, yang mau ngikut kemana saja. Iya. Saya pindah ke kanan, mereka ikut kanan. Satu kali kami tidak punya tempat untuk ibadah. Ya kan? Jadi saya bilang ke salah satu GSPDI yang ada di Jakarta, kita mau ibadah di tempat kamu. Udah. Ya kamu selesai jam 1, saya jam 2 dah ibadah di sana. Jadi saya bilang ke jemaat, minggu depan kita tidak bisa sewa tempat ibadah. Jadi kita akan sewa bus. Standby di Pulau Kenanga, di rumah kami. Ya kan, beberapa bus. Kalian datang, kita akan sama-sama wisata ibadah. Nah, kita naik bus ke sana, ke daerah kota. Kita ibadah, pulang lagi, begitu. Itu berkali-kali pada waktu kami tidak ada tempat. Dan jemaat tetap setia ya? Tetap setia. Dan juga dukungan dari keluarga. Istri terutama. Karena kalau istri itu tidak mendukung, suami atau kita sebagai gembala yang sudah mengalami banyak pukulan kanan kiri ditambah pukulan dari belakang, nyungseplah kita. Betul. Tapi kalau istri yang masih memegang dan memberikan, puji luar Tuhan. biasa. Keluarga yang kompak. Keluarga yang mendukung, ya. Jemaat yang mendukung. Nah, yang terakhir bicara tentang pelayanan di jemaat Philadelphia. Bagaimana Tuhan membawa sampai Bapak bisa punya tempat yang bagus di Gedung Belesa? Ya kembali itu juga salah satu mukjizat Tuhan. Ya pada tahun 2012 atau 13, Gedung Manggala Wanabakti itu nggak bisa lagi dipakai untuk ibadah. Nggak boleh disewa lagi? Karena waktu itu menterinya fanatik. Itu banyak gereja di situ semua diusir lah. Diusir lah, gitu kan. Jadi kami kembali lagi ke gereja lama. Karena kami pikir sekarang kan udah zamannya udah berubah. Udah tenang gitu. Udah tenang. Kembali ke rumah maksudnya? Ke rumah. Dan karena sekarang jemaat udah tambah banyak, udah nggak cukup. Itu direnovasi ulang. Lebih dibesarkan lagi. Ditambah kedap suara dan sebagainya. Dan kami sempat ibadah di sana dari tahun 2012 sampai tahun 2016. 4 tahun lumayan. Nah, di tahun 2015 mulai ada resolusi, tapi sekarang resolusinya bukan masa yang datang, tapi surat yang ditandatangani oleh sekian banyak lingkungan, dalam tanda kutip bukan lingkungan sekitar kami. Ya kan, oleh FPI dan sebagainya.
Ormas. Ormas-ormas dan pesantren dan ustadz-ustadz dan lain sebagainya. Ya. Nah, berkali-kali kita negosiasi sampai satu kali kami dalam tanda kutip diadili oleh mereka gitu dan disaksikan oleh pemerintah ya, lurah, camat dari Koramil. Intinya mereka berkeberatan kami ada di situ. Yang dibawa adalah arsip lama yang tahun 95. Yang saya tanda tangani itu dihidupkan kembali. Ya. Dihidupkan kembali itu. Jadi saya tanya apa yang menyebabkan kami tidak bisa ibadah di tempat Bapak? Apakah karena suara? Oh bukan itu, karena kalau suara nanti saya bikin soundproof yang lebih bagus. Apa karena parkir? Karena memang tiap minggu kalau parkir itu seluruh daerah itu penuh. Oh bukan itu. Karena kalau parkir kita bisa pindahkan, kita akan sewa satu tanah kosong di mana untuk parkir. Apakah karena orang yang berkumpul? Karena pas bubar gereja itu kan pada kumpul di sana. Ya kan, biarpun kita bilang cepat jangan ganggu. Oh, bukan juga katanya, bukan. Kalau begitu apa? Nah ini kata-kata ini yang saya mengerti. Karena ibadah Bapak menghalangi ibadah kami. Oh. Jadi seakan-akan ada penghalang. Gitu. Oh ya saya bilang. Karena saya kan sedikit banyak mengerti apa yang dia maksud. Iya. Ya kan. Jadi oke, kalau gitu saya akan pindah, tapi tunjukkan tempat di mana Bapak setuju kalau kami pindah di daerah kelurahan yang sama. Nah, mereka beri 2 tempat, yaitu ITC Permata Hijau atau Belesa. Oh, ya, gitu. Disitulah kami mulai mencari dan dengan cara yang ajaib Tuhan memberikan tempat yang sekarang itu. Luar biasa. Dan sekarang Bapak bisa melanjutkan pelayanan dan mengembangkan pelayanan di gedung Belesa itu ya? Puji Tuhan. Jadi kami udah di sana kurang lebih 6 tahun tanpa terasa ya, 6 tahun. Di permanen, gereja yang permanen, ya masalah sih tetap ada. Justru jemaat, kalau menurut saya jemaat kuat pada waktu menghadapi tantangan. Tapi jemaat akan mulai lemah kalau nggak ada tantangan. Iya. Jadi saya melihat 6 tahun ini karena nggak banyak tantangan, ya juga banyak yang persoalan-persoalan di antara jemaat itu. Intern ya. Iya. Iya. Tapi saya percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar dan juga tetap memberikan kekuatan di dalam mengembalakan jemaat Philadelphia di Belesa. Puji Tuhan. Udah waktunya regenerasi juga, Pak. Kita lagi mempersiapkan generasi-generasi berikutnya. Oke. Baik. Kadang-kadang kita udah nggak sampai. Udah harus mulai memikirkan. Ya. Baik. Itu pemikiran yang bijak. Nah, apa yang Bapak tekankan buat jemaat di Belesa di dalam menyikapi situasi yang ada dampak atau wabah COVID ini di dalam beribadah? Kan pasti akan ada hambatan, mereka beralasan, wah kami nggak datang gereja karena COVID dan segala macam, dan itu juga tentu akan berdampak kepada operasional gereja. Nah, bagaimana Bapak memotivasi jemaat? Karena dari awal jemaat itu memang sangat ditekankan pentingnya ibadah. Ya, sehingga pada waktu pandemi selama 2 tahun itu, kami mengadakan ibadah lewat Zoom atau lewat online. Ya, itu jemaat masih dalam tanda kutip masih cukup setia untuk mengikut. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan bisa dikatakan bahwa pengorbanan jemaat itu selama pandemi nggak terlampau banyak berubah. Sehingga sesungguhnya itu mencukupi untuk menutupi segala macam operasional. Bahkan saya perhatikan banyak yang diberkati di pandemi itu. Oh, luar biasa. Dengan cara Tuhan gitu ya, memang ada yang di PHK. Ya. Nah, Pak Mul, kami punya foto
Pak Mulyadi bertemu dengan Pak Presiden Jokowi. Bisa cerita nggak nih tentang foto ini? Ini pada waktu PGPI ketemu Bapak Presiden. Karena Pak Mulyadi sebagai Karena wakil saya ketua. salah satu dari ketua PGPI, jadi saya diajak untuk ikut untuk beraudiensi dengan Pak Presiden dan juga minta petunjuk dan sebagainya. Jadi kegiatan saya di PGPI menyebabkan saya bertemu dengan hampir semua presiden, kecuali Bung Karno, karena saya masih kecil waktu itu. Jadi saya sempat ketemu dengan Presiden Soeharto, dengan Presiden Habibie, bahkan pada zaman Habibie beliau yang membuka Mubes PGPI, kemudian juga dengan Gus Dur berapa kali, dengan Bu Megawati berapa kali, SBY berapa kali, dan terakhir dengan Pak Jokowi. Jadi puji Tuhan, kemurahan Tuhan, karena aktif juga di persekutuan gereja-gereja Pentakosta menyebabkan bisa ketemu dengan beberapa presiden yang memimpin dan juga pimpinan-pimpinan negara ini. Puji Tuhan, pengalaman yang sangat luar biasa Tuhan berikan kepada Pak Mulyadi, ya. Puji Tuhan, semuanya kemurahan Tuhan. Amin. Nah, Bapak juga sebagai pimpinan di Jaringan Doa Nasional. Nah, Bapak bisa cerita tentang pengalaman Bapak di Jaringan Doa Nasional dan apa sih tujuan atau visinya Jaringan Doa Nasional? Ya, puji Tuhan, Tuhan membawa saya untuk mengenal Jaringan Doa Nasional, ya, atau dalam tanda kutip adalah jaringan. Kita bisa kenal dengan Pak Charles Yonan, Pak Martin Hareva, ya kan, Pak Andreas Sustono, Pak Tony Mulia, ya, Pak Daniel Panji, dan tokoh-tokoh dari JDN. Ya. Sepanjang perjalanan hidup saya itu lebih banyak ada di sinode dan di PGPI yang sangat struktural. Ya kan, kita bisa mengerti di mana posisi kita, struktur kita di mana, ya kan, dan otoritas kita di mana. Begitu masuk jaringan, yang pertama kali yang membuat saya agak shock itu karena di jaringan itu nggak struktural gitu. Nggak jelas yang mana kepalanya, anak buahnya yang mana gitu kan. Ya kan, karena di jaringan doa termasuk JDN itu kita hanya menjadi fasilitator aja. Ya kan, dan tidak struktural gitu. Tetapi disitulah saya belajar tentang persahabatan tanpa melihat dari sinode mana, tanpa melihat dari posisi mana, tapi kita sama-sama menjalankan visi dari Jaringan Doa itu adalah menggerakkan doa. Ya, setiap orang bisa berbeban bagi bangsa dan negara, bagi kotanya, dan unity. Ya kan, doa dalam kesatuan, doa dalam unity itu menjadi satu gerakan yang dilakukan oleh Jaringan Doa. Ya kan, unity. Nah, kelihatannya Tuhan taruh saya di JDN untuk menjadi semacam jembatan ke Aras. Aras nasional gereja-gereja. Jadi dari sejak itu kan saya mulai membawa Aras juga berkenalan dengan Jaringan Doa. Ya kan, mulai dari Pukri, karena kebetulan Tuhan taruh saya juga sebagai pemula-pemula dari Pukri ini. Perintisnya. Ya kan, Forum Komunikasi. Forum Umat Kristiani Indonesia. Forum Umat Kristiani Indonesia. Ya kan, yang dibentuk tahun 2011. Ya kan, itu yang menyatukan Aras-Aras menjadi satu forum. Nah, pada waktu saya juga di JDN, kami juga melibatkan Jaringan Doa dengan Fukri sehingga akhirnya Jaringan Doa bisa diterima di Aras pada akhirnya. Puji Tuhan. Nah, Pak Mulyadi di dalam melakukan tugas-tugas di Jaringan Doa Nasional ada kesulitan dan apa pengalaman Bapak yang paling berkesan? Sesungguhnya
kesulitan itu lebih banyak kesulitan menyamakan karakter satu sama lain. Karena setiap fasilitator punya karakternya masing-masing. Ya kan, dan juga regional kayak baik di JDS atau siapa yang ikut terlibat, pemuda kayak wanita kayak punya karakter mereka masing-masing. Nah, itu saya bagaimana juga kadang-kadang menjadi penengah yang di tengah untuk mempersatukan karakter-karakter yang berbeda. Puji Tuhan karena istri saya Tuhan kasih karunia untuk juga menginfluence, sehingga pada waktu saya menjadi fasilitator, ibu-ibu daripada Fasnas yang kaku-kaku itu bisa dijadikan satu menjadi teman, sehingga terjadi sesuatu persahabatan yang baru. Ya itu mungkin. Tapi di masalah keuangan saya percaya setiap gerakan apa saja Tuhan pasti sediakan dananya. Amin. Oleh sebab itu selama saya memegang keuangan rasanya nggak pernah kekurangan dana. Puji Tuhan. Ada aja pada waktunya Tuhan siapkan. Karena saya percaya juga ke depan nggak akan kekurangan dana. Amin. Ya kan. Ya kita menundukkan diri, ya kan, mengucap syukur. Ya berterima kasih boleh berkenalan dengan almarhum Ibu Keke dan juga Ibu Neti yang sudah mendahului kita. Ya kan? Terima kasih. Persahabatan itu mungkin tidak akan hilang. Ya kan? Itu akan jadi kesan baik bagi saya dan istri saya khususnya. Amin. Iya. Nah, apakah yang dilakukan oleh jaringan doa memotivasi gereja-gereja di Indonesia itu sudah terjadi respon mereka, menurut Pak Mulyadi bagaimana? Saya melihat ada satu progres. Ya kan, jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini sudah terjadi atau belum, tapi progresnya ada. Secara nasional saya rasa ARAS sudah lebih unity dari 10 tahun yang lalu. Ya kan, doa itu sesungguhnya menyatukan. Doktrin kadang-kadang memecah belah. Ya, perbedaan-perbedaan yang lain itu bisa memecah, tapi doa itu menyatukan. Ya, di daerah-daerah saya rasa gelombang kegerakan doa sudah mulai terjadi. Ya, kita hanya mengucap syukur dan melihat bagaimana cara Roh Kudus bekerja menggelindingkan itu lewat situasi pandemi, sehingga sekarang kegerakan doa bukan hanya kegerakan doa dalam skup lokal, tapi bisa nasional, bisa internasional dalam waktu bersamaan yang belum dan tidak pernah terpikirkan di masa lalu. Baik. Nah, Pak Mulyadi, boleh Bapak cerita pengalaman JDN merangkul berbagai denominasi gereja di Indonesia, merangkul pihak Katolik, Advent, Ortodoks, Bala Keselamatan, Baptis, dan aliran-aliran Kristen lainnya. Bisa cerita, Pak? Saya rasa karena ketulusan dari JDN dan juga orang-orangnya yang juga dalam yang saya maksud adalah para fasilitatornya yang berhubungan dengan pimpinan-pimpinan ARAS itu juga selalu menjadikan ARAS itu sebagai pengarah, ya kan, dan kita tidak berjalan sendiri, kita minta dukungan. Lama-kelamaan mereka juga respect kepada jaringan doa ini, sehingga kegiatan-kegiatan doa itu selalu mengundang dan menyerahkan kepada jaringan doa nasional. Dimulai dari 3 ARAS besar, yaitu PGI, PGLI, dan PGPI. Ya kan, kemudian karena 3 ARAS besar ini sangat respect kepada JDN, maka ARAS-ARAS yang lain, ya, dan juga Katolik, dia juga membuka diri untuk kegerakan-kegerakan doa. Bahkan kita pernah mengadakan ibadah doa bersama di gedung Katolik. Mungkin itu baru pertama kali terjadi. Ya, di gereja Katolik. Di gereja Katolik maksudnya. Sama Bala Keselamatan juga. Ya, dan juga di Bala Keselamatan. Iya, saya ingat berapa kali kita. Ya, Bala Keselamatan juga sangat welcome.
Ya. Nah, saya rasa itu harus dipelihara oleh generasi-generasi berikut dari JDN, hubungan ini, ya kan? Karena kalau kita udah memposisikan jaringan doa itu sebagai satu lembaga yang punya keakuan juga, maka ini akan berbenturan dengan lembaga-lembaga yang ini. Justru kita harus seperti perekat kepada mereka, karena doa itu adalah sebagai perekat. Amin. Nah, Pak Mulyadi, apa nasihat Pak Mulyadi sebagai pimpinan di Jaringan Doa Nasional agar anak-anak muda juga terlibat di dalam berdoa bagi gerejanya, bagi bangsa, dan bagi kota di mana mereka tinggal? Ya, sesungguhnya saya udah bukan pimpinan lagi di Jaringan Doa Nasional ya. Mentor dari para pemimpin. Kita disebut father sekarang ya kan. Membapai daripada para pemimpin sekarang atau fasilitator sekarang yang jauh lebih muda dari kami-kami. Ya kan. Nah, salah satu yang juga menyebabkan bisa menggerakkan anak-anak muda adalah para pemimpin yang masih berjiwa muda dan juga berpikiran muda. Kadang-kadang kami yang sudah agak senior begitu, cara kami berpikir itu selalu berkiblat kepada pengalaman, kepada apa yang terjadi di masa lalu. Sedangkan apa yang terjadi di masa kini itu kami tidak punya pengalamannya. Nah, kami harapkan saudara-saudara yang jauh lebih muda dari kami bisa lebih menangkap suara Tuhan di zaman ini, sehingga dengan demikian juga pasti ada generasi muda yang akan tergerak untuk menjadi pendoa-pendoa. Karena setiap zaman itu pasti Tuhan akan pilih generasinya, ya kan? Kami mulai aktif di dalam pelayanan juga pada waktu usia muda. Jadi nggak mustahil bagi saudara-saudara yang usianya saat ini 20, 30 tahun, 40 tahun akan terlibat aktif di zaman ini, di zaman teknologi, di zaman informasi, dengan cara saudara yang digerakkan oleh Roh Kudus. Iya. Ada sahabat dan teman sepelayanan Pak Mul. Kita sapa Pak Charles Yonan. Selamat siang Pak Charles. Selamat siang Pak Martin Harefa, selamat siang Pak Mul, dan para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Nah Pak Charles, kita mau nanya nih, kenal pertama kali dengan Pak Mul itu sejak kapan Pak? Saya kenal Pak Mul sejak adanya acara WPA atau World Prayer Assembly yang pada tahun 2010 kira-kira. Jadi sejak persiapan untuk WPA itu ya Pak ya? Iya Pak, benar Pak Martin. Nah, apa kesan Pak Charles ketika ketemu dengan Pak Mul di awal perjumpaan? Nah, pada waktu di awal memang Pak Mul orangnya memang jarang bicara ya. Tapi pada waktu pelaksanaan WPA saya ingat saya bersama-sama dengan beliau pada waktu itu menghadapi orang-orang yang mendaftar, dan pada waktu itu kita mengalami masalah karena yang mendaftar lebih daripada harusnya yang kita terima. Kapasitasnya. Jadi misalnya WPA itu harusnya kita 8.000 orang yang hadir, tapi yang datang itu bisa hampir 10.000. Nah, di sanalah saya berkenalan dan saya melihat bagaimana Pak Mul menghandle atau mengatasi orang-orang yang sempat marah, orang-orang yang sempat emosinya tinggi, dan bagaimana dengan sabar Pak Mul juga menenangkan mereka, dan juga seingat saya dia juga mengusahakan untuk mendapatkan tas, karena mereka katakan gini, Pak, kan kami sudah bayar, kami sudah transfer. Sedangkan pada waktu itu pendaftaran kami sudah tutup. Kita juga nggak tahu itu transfernya kemana, tapi Pak Mul dengan inisiatif sendiri menyediakan tas-tas dan kemudian bisa menenangkan orang-orang yang sempat emosi. Nah, itulah pengalaman saya waktu mengenal Pak Mul. Jadi orangnya sabar sekali. Iya. Nah,
sejak saat itu Pak Charles dan teman-teman di JDN itu bergaul semakin akrab dengan keluarganya Pak Mul. Nah, menurut Pak Charles, kalau di keluarga, bagaimana menurut Pak Charles? Pak Mul di tengah-tengah keluarganya. Saya melihat pengalaman dengan Pak Mul, memang saya jalan sama-sama, bahkan kita juga sekamar dengan Pak Mul. Pak Mul tuh punya kebiasaan untuk mendoakan anak-anaknya. Jadi dimanapun dia berada, jadi kalau anak-anaknya baik yang di luar negeri, setiap pagi dia pasti akan mendoakan. Dan itu yang saya selalu perhatikan, dan bahkan pada waktu malam hari, dan juga ada hamba-hamba Tuhan yang dia harus doakan. Dan ya saya bertanya, Pak Mul kok sampai begitu? Ya Pak, katanya, kalau hamba Tuhan ini saya tidak doakan, nggak bisa tidur katanya. Jadi orangnya sangat atentif ya, sangat memperhatikan, sangat juga orang yang suka berdoa saya lihat, dan juga menjadi father figure. Selain itu juga dia menjadi seorang suami yang cukup mendengar atau cukup memperhatikan istrinya. Dan arti kata bukan kurang memperhatikan, tapi dalam hal ini memberikan kebebasan untuk Ibu Meli untuk berbicara, untuk mengambil alih situasi. Jadi nggak lengkap kalau Pak Mul tuh nggak ada Ibu Meli di sampingnya. Jadi mereka berdua memang melengkapi satu dengan yang lain. Oh, iya. Pak Mul mau menanggapi, silakan Pak. Ya, puji Tuhan. Saya rasa apa yang dikatakan Pak Charles ya begitulah keadaan pada waktu di WPA sesungguhnya. Ya, saya hanya mengucap syukur karena menjadi bagian daripada kegiatan World Prayer Assembly itu, sehingga bisa terlibat akhirnya di jaringan doa nasional. Iya. Nah, Pak Charles terakhir, kesan Pak Charles terhadap Bu Meli yang selalu mendampingi Pak Mul. Saya sebelum ditanya saya sudah ketawa terlebih dahulu. Yang saya katakan memang tidak lengkap kalau Pak Mul itu tanpa Ibu Meli. Pak Mul orangnya lebih diam, lebih memperhatikan. Kalau Meli saya katakan lebih opposite ya, lebih outspoken, lebih bicara lebih rame. Jadi kalau tidak ada Ibu Meli rasanya tidak lengkap. Dan kita juga kalau tidak ada Ibu Meli yang mempersatukan kita dari jaringan doa nasional, terutama khususnya ibu-ibu, kita juga tidak lengkap. Pada waktu itu Ibu Meli adalah yang mempersatukan kita dalam jaringan doa nasional, baik dengan ibu-ibu, Ibu Keke, dan istri saya, dan yang lain-lain. Dia adalah satu-satunya yang bisa menjadi perekat, yang menjadi pendorong, yang menjadi inisiatif, gitu, inisiator. Dan kita hanya kadang-kadang tersenyum saja melihat dari belakang. Mereka merupakan saya kira pelengkap ya, dan dua-duanya juga sangat menyayangi cucu yang baru dikaruniakan. Kita baru sama-sama dikaruniakan cucu, jadi mainan kita tuh sekarang cucu gitu. Iya. Betul sekali. Iya, Pak Charles, Pak Mulyadi, ini adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah dikaruniai cucu. Jadi sering di rumah jadi MC ya, ngomong cucu. Iya Pak, tugas kami MC Pak sekarang, ngomong cucu. Iya, baik Pak Charles, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak di Diaspora TV. Salam untuk keluarga karena Pak Charles saat ini harus segera berangkat karena ada tugas untuk melayat. Tuhan memberkati Pak Charles dan keluarga. Terima kasih, Shalom. Tuhan memberkati Pak Martin. Terima kasih Pak Mulyadi Sulaiman. God bless. Dan juga God salam bless. untuk Ibu Meli dan anak-anak di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pak Mulyadi menutup perbincangan kita siang hari ini. Apa yang perlu dilakukan oleh God Lovers atau siapapun yang saat ini saudara sedang menyaksikan tayangan ini, soal pentingnya kita menyediakan waktu untuk berdoa. Doa itu adalah nafas kehidupan rohani kita. Amen. Jadi bagi saudara-saudara God Lovers, kalau saudara sakit dan diperiksa dokter,
Itu pertama kali yang diperiksa adalah nafas saudara. Saudara suruh nafas, tarik nafas dalam, ya diperiksa di dada, di punggung dan sebagainya. Nafas saudara yang diperiksa. Ya. Kita percaya juga bahwa kehidupan rohani kita itu yang diperiksa adalah doa kita. Nah kalau saudara sudah tidak berdoa lagi, sudah tidak bernafas lagi, itu akan jadi lemah, sakit, bahkan bisa meninggal. Jadi kita harus melatih doa kita seperti kita melatih kebugaran tubuh jasmani kita, ya dengan makanya ada latihan pernapasan kan. Ada latihan pernapasan dan justru di ilmu-ilmu silat itu latihan pernapasan itu yang paling penting, ya kan. Nah, dalam kehidupan rohani sesungguhnya latihan, dan kalau firman Tuhan katakan latihan badani itu sedikit gunanya, tapi ibadah itu sangat berguna. Nah, ibadah ini buat saya juga adalah doa. Jadi milikilah saudara doa pribadi saudara, doa keluarga, doa korporat, doa di dalam gereja, dan doa untuk syafaat untuk bangsa-bangsa. Amin. Terima kasih Pak untuk nasihatnya. Terima kasih untuk kesempatan berbagi banyak hal melalui pengalaman hidup Pak Mulyadi. Doa kami, Pak Mul tetap sehat, tetap dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Dan salam kami juga untuk keluarga dan juga untuk seluruh jemaat GSPDI Philadelphia di Gedung Belesa. Puji Tuhan, terima kasih juga kesempatannya Pak Martin Hareva. Tuhan juga memberkati semua acara Diaspora TV, konten-kontennya diurapi Tuhan. Amin. Dan semua pemirsa God's Lover juga diberkati dimanapun saudara berada. Amin, terima kasih. God Lovers, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman. Semoga apa yang kami perbincangkan bisa menjadi berkat bagi God Lovers. Tidak lupa kami ingatkan juga untuk terus mengikuti setiap program Renungan Pagi melalui Word from Heaven yang hadir setiap pagi dari Senin sampai dengan Sabtu sejak pukul 6 pagi. Dan pada malam hari pada pukul 19.30 dari Senin sampai Sabtu. God Lovers semua kami ajak untuk mengikuti mesbah doa malam. Kita semua memuji Tuhan, disegarkan oleh renungan firman Tuhan sebelum kita beristirahat malam lewat program Rest in God. Dan seperti biasa, besok hari Minggu waktunya kita ibadah tatap muka. Kami mengundang Bapak Ibu hadir beribadah bersama kami, menikmati hadirat Tuhan bersama di Glory Hall, Tamrin City lantai 6, Jakarta Pusat. Saya Pendeta Martin Hareva bersama dengan kru Diaspora TV yang bertugas pamit. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selalu